Hai semuanya. Layanan analitis sedang menghubungi Anda Guru Markets. Mari kita mulai dengan beberapa informasi ringkasan tentang perusahaan tersebut. Jika Anda tertarik, Anda dapat menghentikan taruhan. Kami sarankan Anda mempelajari semua parameter organisasi yang diteliti lebih cermat. Sekarang kita akan melihat indikator fundamental perusahaan saat ini. Target Corp, ticker TGT. Ulasan ini berdasarkan data terkini per 22 Mei 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets, organisasi Target Corp termasuk dalam subkategori Retail Product. 35 perusahaan berpartisipasi dalam penilaian dan ini cukup representatif. Hasil keseluruhan untuk perusahaan yang diteliti adalah sebagai berikut, 4,5 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori adalah 1 poin. Jika Anda melihat secara lebih luas, dalam pasar secara keseluruhan, Anda dapat melihat bahwa hasil rata-rata untuk pasar saham A secara keseluruhan adalah 1,9 poin. Terhadap peringkat 4,5 untuk perusahaan tersebut Target Corporation. Dengan membandingkan pergerakan harga saham perusahaan Target Corp dan perusahaan subkategori, kita dapat melihat bahwa selama 12 bulan sahamnya Target Corp menunjukkan dinamika minus 41,9%. 37% menentang perubahan harga dalam subkategori tersebut. Kapitalisasi pasar perusahaan Target Corporation berjumlah 42,25 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori sebesar 1.456 miliar dolar. Target Corporation menyumbang pangsa sebesar 2,902%, merupakan salah satu perusahaan kecil dalam subkategori. Nilai buku perusahaan adalah 14,94 miliar dolar. Dengan kapitalisasi buku sebesar 187 miliar dolar, subkategori tersebut bernilai 187 miliar dolar. Target Corp mencapai 7,995%. Setelah membandingkan pangsa pasar dan kapitalisasi saldo, kita melihat yang berikut ini. Membagikan Target Corp pada subkategori dalam hal penilaian nilai pasar adalah 2,902%. Kapitalisasi nilai buku adalah 7,995%. Yang 175% lebih besar dari pangsa nilai pasar. Penilaian pangsa pasar perusahaan dan kapitalisasi neraca dalam subkategori, baik, 1 poin. Utang perusahaan berjumlah 18,978 miliar dolar. Rasio utang terhadap nilai buku adalah 127% dari ekuitas perusahaan. Peringkat utang perusahaan, buruk, minus 1 poin. Rasio harga pasar terhadap laba perusahaan adalah 10,1. Rata-rata dalam subkategori tersebut adalah 39,3, yang 74% lebih rendah daripada subkategori lainnya. Rasio nilai pasar terhadap laba perusahaan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori sangat baik, 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 4.185 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan berikutnya diharapkan sebesar 3.780 juta dolar. Angka ini 9,7% lebih rendah dari tingkat saat ini. Penilaian indikator laba masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan subkategori, lumayan, 0 poin. Rasio nilai terhadap pendapatan perusahaan adalah 0,4. Rata-rata pada subkategori 1 adalah 60% lebih rendah daripada rata-rata subkategori. Evaluasi rasio harga saham terhadap pendapatan perusahaan dibandingkan dengan indikator subkategori, baik, 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 105.870 juta dolar. Pendapatan berjangka untuk 12 bulan ke depan secara sementara diperkirakan sebesar 95,63 miliar dolar. Dan ini 10% lebih sedikit daripada saat ini.
Penilaian indikator proyeksi volume penjualan masa depan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori. Lumayan, 0 poin. Marginalitasnya adalah 3,9%, dengan rata-rata dalam subkategori sebesar 2,4%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 1,5%. Penilaian profitabilitas dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori. Baik, 0,5 poin. Porsi perusahaan terhadap jumlah karyawan pada subkategori tersebut sebesar 11,079%. Jumlah ini 282% lebih besar dari pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah kapitalisasi pasar per karyawan perusahaan sama dengan $96.000. Sementara untuk subkategori adalah $367.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 73,8%. Penilaian jumlah modal pasar per karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori. Baik, 0,5 poin. Volume laba per karyawan perusahaan adalah $9,500. Rata-rata dalam subkategori, $9,300. Dan perbedaan antara rata-rata dalam subkategori dan kinerja perusahaan adalah 2%. Evaluasi laba per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori. Baik, 0,5 poin. Penjualan perusahaan per karyawan adalah $241.000. Dalam subkategori ada $381.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 58%. Evaluasi bagian pendapatan per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori. Lumayan, 0 poin. Volume transaksi penjualan setara dengan 3,7%, dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 1,8%. Ini merupakan indikator kemungkinan risiko short squeeze. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 42% untuk perusahaan target corporation. Sementara untuk subkategori tingkat RSI 14 adalah 55%. Harga saham perusahaan sebenarnya adalah sekitar $93,02. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $110. Dinamika harga saat ini dan perkiraan konsensus sama dengan sekitar 19%. Mari kita lihat tabel pesanan, tersedia untuk Anda, tautan di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat musim ini oleh Sistem Informasi dan Referensi, Guru Markets. Akses ke tabel pesanan sepenuhnya gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai hasil analisis sekuritas target corporation. Sistem informasi dan referensi penilaian Guru Markets keputusan berikut telah dibuat. Jangan membuka pesanan, karena video tersebut merupakan ikhtisar. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan menggunakan sistem informasi ini, Guru Markets.